sunsets. I hope you still want me, I hope you still need me a million years from now. Saya sudah berada tepat di depan gedung PGRI Pusat Jakarta Pusat dan kami diterima malam ini juga mungkin langsung nginap di sini ya, karena kita sudah resmi menjadi bagian dari Persatuan Guru Republik Indonesia dan akan terus menjalin komunikasi dengan baik bersama mereka. Kemudian diseleksi sedemikian rupa melalui pretes, bahkan juga sekarang ada PPG Prajabatan, dan juga para guru yang sebetulnya dia masuk kategori amanat pasal 82 tadi gitu loh. 10 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen. Sehingga kita harus menarik garisnya, apakah masih ada mereka yang sudah menjadi guru setidaknya mulai dari 2005 sampai dengan 31 Desember 2015. Apakah mereka masih aktif? Nah, sehingga kita bisa memberikan data kepada pemerintah, kepada DPR, termasuk bagi kami di PGRI, jumlah pastinya. Termasuk untuk penyebarannya di daerah mana, kemudian ASN atau swasta, jenjangnya apa. Kan kita juga perlu tahu apakah dia lebih banyak di TK PAUD, lebih banyak di SD, SMP, SMA, SMK, atau jangan-jangan bercampur dengan guru-guru di bawah Kementerian Agama. Yang itu menjadi kemudian juga kuota yang harus ditambah, anggaran yang juga harus ditambah. Nah, itu poin pertama yang teman-teman harus pahami. Poin yang kedua, ketika pemerintah belakangan menggagas mengenai RUU Sisdiknas, sekali lagi saya sampaikan, PGRI tidak menolak perubahan. PGRI terbuka terhadap perubahan, namun perubahan yang konstruktif di mana kepentingan guru selalu dijaga. RUU Sisdiknas merupakan sebuah omnibus law yang mengintegrasikan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, lalu Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, semula kita menyebut baik RUU tersebut. Namun ternyata dalam perkembangannya RUU Sisdiknas banyak menimbulkan polemik di masyarakat. Di antara polemik yang muncul adalah penghilangan frase tunjangan dalam RUU Sisdiknas. Itu hanya salah satu poin. Selebihnya banyak. Mulai dari wajib belajar yang hilang, kemudian perlindungan guru yang tidak disebut secara spesifik. Sehingga kalau kita bandingkan sebetulnya RUU Sisdiknas itu membawa kemunduran dalam jabatan, tidak perlu berubah undang-undang. Cukup melalui Permendikbud atau SK Dirjen GTK ataupun surat edaran dari Direktur PPG yang menjelaskan bahwasanya para guru dalam jabatan harus segera dituntaskan sertifikasinya, cukup melalui pemberkasan ataupun portofolio. Sebab itu merupakan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 82. Tidak perlu ada RUU Sisdiknas. Nah, sehingga statement yang menyatakan PGRI tidak memperjuangkan kesejahteraan guru dengan menolak RUU Sisdiknas itu tidak benar adanya. Justru kami menjaga kesejahteraan para guru melalui keberadaan Undang-Undang Guru dan Dosen yang spiritnya harus tetap ada dalam RUU Sisdiknas. Nah, jadi clear saya pikir Bapak Ibu sekalian, persoalan 1,6 juta guru dalam jabatan itu menjadi kewajiban kita semua PGRI untuk memperjuangkan, karena itu amanat konstitusi. Guru PPG yang mana, guru dalam jabatan yang mana, mereka yang menjadi guru dari 2005 sampai 2015, clear. Itu kepemilikan sertifikasinya melalui apa? Melalui pemberkasan langsung, melalui portofolio. Toh pemberkasan langsung, portofolio itu tidak otomatis tunjangan cair. Masih ada persyaratan lain yang harus dilengkapi. Kan begitu. Linier, mengajar 24 jam, kemudian bagi swasta ada sertifikat ataupun SK yayasan sebagai guru tetap. Nah, saya rasa itu merupakan harga mati yang harus kita perjuangkan sebagai amanat konstitusi. Kalau sudah bicara amanat konstitusi, maka harus dilaksanakan. Nah, itu perspektif kaitannya antara RUU Sisdiknas dengan kesejahteraan guru, diantaranya adalah penuntasan 1,6 juta guru. Dikasih melalui pembayaran tunjangan profesi tetap diadakan, karena itu merupakan hajat hidup orang banyak. Jadi bohong kalau pemerintah mau mengangkat kesejahteraan melalui RUU Sisdiknas. Dia justru mengembalikan itu ke Undang-Undang ASN yang sudah berlaku dan sudah kita nikmati hasilnya, serta bagi swasta diserahkan kepada Undang-Undang Ketenaga
pekerjaan. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu, poin besarnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana ke depan kita harus berjuang? Kan itu solusi ke depan. PGRI bukan sebagai pengambil kebijakan. Kami hanya menerima aspirasi dari teman-teman untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan. Sebab kami sebagai organisasi profesi merupakan mitra strategis pemerintah. Jangan pernah berharap PGRI bisa mengambil keputusan ataupun kebijakan dalam waktu yang singkat, karena bukan ranah kami. Kecuali pejabatnya, menterinya, dirjennya, direkturnya, bahkan presidennya orang PGRI. Makanya kita doakan, karena pada titik tertentu kekuasaan harus direbut. Karena hanya dengan kekuasaan tercipta perubahan. Nah, kalau kita kan sekarang hanya fokusnya berjuang secara intelektual, berjuang secara moral, berjuang secara konstitusional dalam bentuk apa? Gagasan. Seperti itu. Istar, PGRI memperjuangkan anggotanya. Secara organisasi, saya ulang, PGRI memperjuangkan para anggotanya. Mengapa para anggota? Karena para anggota bayar iuran. Para anggota terdaftar, para anggota terikat oleh aturan organisasi. Itu secara formal. Tapi secara prinsip, PGRI berkewajiban membela semua. Walaupun mereka bukan anggota PGRI. Tapi identitas kita sebagai guru melahirkan rasa solidaritas. Nah, jadi Bapak Ibu harus hati-hati melihat pergerakan perjuangan melalui organisasi. Satu sisi dilihat dari ranah formal, di mana kita berkewajiban untuk membela anggota karena dia terikat secara organisasi. Dan juga kewajiban kita secara prinsip membela semua guru, apapun bajunya. Maka saya sarankan ke Pak Istar dan ke Pak Fahmi serta Bapak Ibu sekalian, ya sudah, kalau Bapak Ibu percaya dengan PGRI, mari bergabung dengan PGRI. Mungkin Bapak Ibu secara pribadi sudah menjadi bagian dari PGRI. Bayar iuran, kemudian pakai batik PGRI. Tapi kan organisasinya yang disebut forum, itu nggak jelas arahnya kemana. Siapa yang membimbing, bagaimana konstruksi berpikirnya, siapa pendampingnya, siapa mitra diskusinya. Karena itu saya menawarkan, mari forum guru-guru non-serdik menjadi bagian dari PGRI, sehingga menjadi forum guru non-serdik PGRI yang didampingi oleh PB PGRI. Jika seperti itu, maka tanggung jawab organisasi kepada forum itu melekat. Teman-teman bisa menggunakan fasilitas organisasi. Rapat di gedung guru diterima. Teman-teman bisa minta bantuan saya kapanpun, karena saya juga diberikan amanah untuk mendampingi. Lalu teman-teman juga konsekuensi harus terikat pada aturan-aturan organisasi. Tunduk pada aturan organisasi. Kalau organisasi bilang jangan demo, ya jangan demo. Kecuali saat berkumpul di DKI, itu namanya demonstrasi. Melalui satu komando, melalui perencanaan yang rapi. Nah, dan ini merupakan solusi di tengah banyaknya forum. Bisa jadi teman-teman juga tidak sepakat dalam grup teman-teman. Yakin ada yang caranya radikal, kasar, ada yang caranya lembut, kooperatif, ada yang anti PGRI, ada yang mendukung PGRI. Saya yakin teman-teman juga tidak sepakat. Dan ada banyak penumpang-penumpang gelap yang punya kepentingan. Dengan teman-teman menjadi bagian dari PGRI, meminta pendampingan PGRI, maka teman-teman itu memiliki baju yang jelas. Sehingga teman-teman itu ada yang melindungi secara formal. Walaupun secara pribadi tentu masing-masing kami melakukan kajian internal seperti saya nih. Saya akan mengkaji dari sisi undang-undang, dari sisi empirik. Empirik ini kan informasi dari teman-teman, pengalaman di lapangan. Lalu dari sisi historis, filosofis. Nah, apakah memungkinkan kita mengawal isu ini secara intelektual melalui perjuangan-perjuangan konstruktif? Lalu biasanya PGRI juga berjuang selain melalui kajian, kita melalui kegiatan diskusi publik. Biasanya kita undang pemerintah, kita berdiskusi dalam satu forum, teman-teman juga tampil di forum untuk mengangkat isu ini ke publik sebagai sebuah diskursus akademik. Nanti kemudian biasanya kita juga bikin rilis resmi, di mana rilis ini biasanya diperhatikan oleh pemerintah pusat dan juga oleh jurnalis dan juga masyarakat. Hanya untuk rilis, kami tidak bisa sembarang mengeluarkan rilis. Kami harus mempertimbangkan konteks politik, kemudian urgensi isu, kan gitu, momentum, dan juga seberapa besar dampak yang ditimbulkan. Jadi memang pada akhirnya perjuangan PGRI ya bertahap. Kita akan menyuarakan di berbagai forum, kita akan menyelenggarakan diskusi publik, kita akan bersurat secara persuasif kepada pemangku kebijakan, kita juga melakukan lobby-lobby,
dan puncaknya kita melakukan rilis sampai bisa jadi aksi yang lebih keras daripada itu. Kalau Bapak Ibu mau tahu bagaimana PGRI berjuang, melihat pola ketika RUU Sisdiknas dan kasus pembatalan P1 3043. Suka tidak suka, RUU Sisdiknas batal itu karena perjuangan PGRI. Dan kami punya alasan yang sangat akademik dan jelas mengapa berjuang. Kasus 3043 P1 itu juga bisa selesai mendapatkan respon dari pemerintah setelah PGRI mengeluarkan rilis. Nah, kita bisa menggunakan pola itu. Pak, kapan kita bisa mendapatkan kepastian? Tidak ada yang bisa memastikan. Bahkan Komisi 10 DPR yang sudah mengatakan RDPU dengan Bapak Ibu sekalian tidak bisa memberikan tindakan yang nyata sampai hari ini. Tapi kami di PGRI punya pengalaman dan kami netral. Kalau Komisi 10 DPR mungkin dia berpolitik. Dia juga terikat oleh fraksinya yang banyak. Tapi kalau PGRI insya Allah jernih. Kami berjuang untuk kepentingan guru. Kami persetan dengan partai kami. Kami nggak ada kaitan dengan fraksi kami. Sehingga garis periodenya lebih lurus. Dan itu bisa dilihat rekam jejaknya 2 kasus lah. RUU Sisdiknas dengan pembatalan P1. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan ke depan itu adalah kita akan melakukan perjuangan tahun ini. Mengapa saya katakan tahun ini? Informasinya RUU Sisdiknas akan dibuka kembali ruang diskursusnya. Artinya apa? Pemerintah sepertinya masih ngotot ingin menggolkan RUU Sisdiknas. Karena ini tahun terakhir, tahun pertaruhan terakhir. Pemerintah dalam hal ini PDIP punya kepentingan Pancasila. Karena Pancasila memang tidak ada di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 yang ada PPKN. Nah, tapi kan ironis ketika kepentingan Pancasila yang kita sepakat malah keprofesian guru diganggu-gugat. Nah, sehingga kesimpulannya begini Bapak Ibu, kita akan mendukung RUU Sisdiknas dengan catatan frase tunjangan dipertahankan. Lalu pasal dan ayat yang mengatur mengenai profesi guru dan dosen, sebagaimana yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen, semua harus dimasukkan ke dalam RUU Sisdiknas. Jangan direduksi apalagi dihilangkan. Kalau seperti itu mungkin kita akan mendukung RUU Sisdiknas itu agar gol. Termasuk kepentingan guru dalam jabatan. Tapi hati-hati juga, karena pasal 82 yang menjadi jaminan konstitusi bagi teman-teman itu hanya ada di Undang-Undang Guru dan Dosen. Kalau Undang-Undang Guru dan Dosennya hilang, pasal 82 itu akan hilang. Sehingga kita nggak punya cantolan konstitusi buat menyuarakan kepentingan guru dalam jabatan. Termasuk pembayaran tunjangan profesi. Itu payung hukumnya ada di Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, itu yang harus kita kawal. Sehingga, kalau bicara konstitusi nih, seandainya nanti RUU Sisdiknas gol, kita harus memasukkan pasal di dalam bagian peralihan, bagian transisi, bahwasanya salah satu transisi yang harus diselesaikan adalah penyelesaian PPG dalam jabatan. Seandainya nih nanti RUU Sisdiknas gol, kemudian Undang-Undang Guru dan Dosen harus masuk melebur di dalamnya, maka pasal 82 harus kita amankan karena teman-teman punya kepentingan di situ yang menjamin 10 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen, maka sertifikasi harus dituntaskan. Nah, itu menjadi deal-dealan politik kita kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud, kemudian termasuk kepada Komisi 10 DPR. Nyambung ya konstruksinya ya. Jadi perjuangan ini merupakan amanat konstitusi. Nah, sehingga perjuangan kita menjadi relevan menemukan momentum di tahun ini karena isu RUU Sisdiknas rencananya akan dibuka. Teman-teman punya kepentingan di dalamnya. Nah, lalu Pak, seberapa besar peluang kita berhasil? Saya menyatakan dengan keyakinan sangat tinggi, sebetulnya secara logika berpikir, secara konstruksi, secara konstitusi, kita itu landasannya kuat, nggak bisa dibantah. Hanya soal goodwill, soal keberpihakan politik kita yang nggak bisa jamin, karena itu ranahnya para penguasa, para kaum elit. Tapi begini konstruksinya, karakteristik kekuasaan kita agak unik periode sekarang ini, baik dari unsur Kemendikbudristek, DPR, termasuk mungkin Pak Presiden, Pak Jokowi. Yang jelas, kalau sampai tahun ini bahkan tahun depan perjuangan kita belum berhasil, maka kewajiban kita semua untuk melanjutkan perjuangan pada era pergantian kekuasaan politik. Pergantian presiden, pergantian menteri, dirjen, direktur. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu kemudian bagaimana nasib teman-teman yang pegawai negeri sipil? Rasanya kita juga harus melakukan sebuah upaya perjuangan ke Pan-RB. Karena teman-teman ini tanggung jawab karirnya itu ada di Menpan RB. Kalau di pemerintah daerah tuh ya di BKD gitu loh.
rasanya kita juga perlu menyuarakan selain ke Kemendikbudristek juga ke Kementerian Keuangan karena terkait dengan politik anggaran. Nah, PGRI siap mendampingi itu semua, menjadi teman bertukar pikiran, memfasilitasi untuk sama-sama berjuang dalam satu gerbong dengan catatan semua di bawah koordinasi PBPGRI sehingga nggak ada lagi penumpang gelap, nggak ada lagi miskomunikasi, miskoordinasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan apa sih yang dihasilkan dari pertemuan hari ini? Kita jangan sampai kufur nikmat, ada banyak yang dihasilkan sebetulnya, termasuk bisa diterima di Gedung Guru Indonesia, bisa mencurahkan perasaan kepada pengurus besar bahwasanya nanti akan kita tindak lanjuti, yaitu pasti hanya step by step tadi. Perjuangan kita memang perjuangan intelektual, perjuangan moral, perjuangan konstitusional. Tapi kalau ditanya Pak Sumardi sih yakin nggak? Yakin loh, orang nggak ada yang membuat kita tidak yakin kok. Sekarang coba kasih saya argumentasi bisa membantah bahwasanya perjuangan para guru dalam jabatan mendapatkan haknya untuk kepemilikan sertifikat pendidik itu tidak kuat landasan berpikirnya. Ada nggak yang bisa memberikan? Paling alasannya anggaran. Anggaran bisa kita bantah dengan amanat konstitusi. Anggaran bisa kita bantah dengan kita memiliki data real berapa sebenarnya jumlah guru yang fix, yang perlu diselamatkan kepemilikan sertifikat pendidiknya. Dan ini isunya dua, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus jujur. Satu, isunya kesejahteraan kok. Bapak Ibu nggak boleh menutupi itu. Memang kan Bapak Ibu dapat sertifikat pendidik untuk kesejahteraan Bapak Ibu. Nah, yang kedua untuk profesionalisme kan. Untuk peningkatan karir, untuk legal formal Bapak Ibu. Nah, dua isunya harus dikawal bersama-sama nih. Isu kesejahteraan, lalu isu profesionalisme Bapak Ibu. Termasuk bagaimana skema agar tamsil juga bisa tetap diadakan dengan catatan gap pemberian tamsil jangan terlalu jauh dengan mereka yang berserdik. Misalkan sekarang yang bersertifikat pendidikan kalau PNS sesuai dengan pangkatan golongan. Kalau yang swasta 1,5, kita taruhlah 1,5 yang berserdik. Ya tamsil sebaiknya 1 juta. Harusnya. Jangan 300.000. Nah, jadi ada gap 2,5, itu pun kadang ditunda, sehingga tamsil itu bisa menjadi solusi yang kita tawarkan kepada pemerintah agar gap kesejahteraan guru yang memiliki sertifikat pendidik dengan yang non serdik bisa tetap ada tanpa Jalan ya Pak ya. sikap jomplang gitu loh. Karena kan sekarang jomplang 1,5 dengan 250.000. Nah, jadi tamsil juga itu akan kita suarakan satu paket dengan penuntasan 1,6 juta guru. Apakah hanya tamsil? Tidak. Tapi bagaimana agar daerah memberikan tunjangan perbaikan penghasilan sehingga lagi-lagi tidak ada kesenjangan di daerah Kalimantan Barat, Sintang dihilangkan DPP, Kalimantan Tengah dihilangkan. Perjuangan moral dan perjuangan konstitusional. Dan mulai hari ini setelah teman-teman menyatakan diri bergabung sebagai bagian dari PBPGRI, maka kami berkewajiban memberikan pendampingan, memberikan support, termasuk membentengi kalau terjadi sesuatu dengan Bapak Ibu sekalian. Dengan catatan Bapak Ibu sekalian tetap berkoordinasi dengan PGRI.